Apa? Luhut. Oh iya, Pak Luhut nggak boleh nawarin vaksin. Lu kan urusannya investasi, Pak. Kenapa jadi nawarin vaksin lu, Pak? Iya, nggak boleh. Ya itu kan undang-undang kesehatan ya. Iya betul. Jadi menurut Prof, kalau umpamanya kita bikin lembaga perlindungan konsumen ini sebagai posko untuk menampung orang-orang yang merasa dirugikan, Ya itu hak asasi manusia. bah kita bikin. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gua mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gua kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gua ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah. Hasilnya untuk perjuangan, langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Ngopinya tadi pagi. Gue sekarang lagi di satu kampus ya. Kita mau datengin Profesor Ibnu Sina di sini bersama rekan-rekan. Pak Tony ya. Kalau ini jangan heran lagi, udah boleh gila. Halo. Oke, kita mau nanya tentang aspek hukum tentang COVID-19 dan apa saja yang akan bisa kita lakukan dengan keadaan seperti ini. Rakyat Indonesia bukan rakyat yang bodoh dan kita udah nggak mau lagi dibodoh-bodohin. Indonesia negara hukum, kita akan taat hukum. Kita meyakini, bahkan kita meyakini pelanggaran-pelanggaran hukum ini diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Dan itu kita akan pelajari dan kita akan lawan. Siapapun yang melanggar hukum, kita melanggar hukum silakan hukum kita. Tapi kalau pemerintah melanggar hukum, hukum mereka. Ayo kita masuk. Dorong. Assalamualaikum. Oke, pasal 49 atau kemudian keadaan darurat dalam gugatan atau pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah bentuk pembatasan langsung, yaitu apabila menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, keadaan perang, perpecahan yang nyata dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan atau pengujian keputusan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan pasal 49 itu harus dilihat secara kontekstual. Apabila itu menyangkut berkaitan dengan misalnya keadaan darurat kesehatan dan penanggulangannya yang juga berpotensi di dalamnya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan tindakan yang mungkin berakibat terhadap kerugian seseorang, maka otomatis pengadilan berwenang mengadilinya. Dalam banyak kesempatan, banyak pengadilan nyatanya tidak menggunakan pasal 49 atau pembatasan langsung disebabkan karena pasal 49 itu tidak menilai kontekstualnya. Sehingga aspek kontekstualnya misalnya dalam hal ini adalah COVID, maka harus dilihat juga apakah kemudian hal yang diuji di muka peradilan itu punya relevansi langsung atau sebetulnya tidak ada relevansinya, sehingga itu harus dinilai dan dapat diuji di pengadilan. Misalnya ambil contoh berkaitan dengan tindakan vaksinasi. Nah, tindakan vaksinasi itu adalah tindakan yang kemudian sesungguhnya antitesis dari hak kesehatan seseorang untuk dapat menolak pengobatan atau pelayanan yang dapat diberikan kepadanya, atau kemudian mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginannya. Jadi the rights of body integrity and the rights of medical service. Nah, hak tersebut menjadi hal yang kemudian krusial, akan tetapi kemudian tidak bisa dirubah
menjadi wajib secara tidak langsung, artinya mewajibkan hal-hal tertentu melalui berbagai macam kebijakan yang nggak ada sangkut pautnya dengan aktivitas vaksinasi. Misalnya hak mendapatkan pendidikan, hak mengurus administrasi, hak mendaftarkan tanah, hak mengurus perpanjangan pajak dan sebagainya. Lalu kemudian dibatasi dengan adanya kewajiban untuk vaksinasi, maka hal tersebut dapat diuji di muka peradilan dan dinilai apakah itu sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menyelamatkan dari penyakit atau darurat kesehatan. Oke, ya. Alhamdulillah ini tadi penjelasan dari Profesor Ibnu Sina. Beliau adalah saksi ahli kami di PT UN untuk masalah gugatan mandatori vaksin. Jadi Prof, menurut Prof sendiri sebenarnya yang terjadi di negara kita ini apa juga, kan banyak nih yang ngomong nih terjadi juga di negara lain gitu. Ya, apakah mandatorinya sampai seperti ini? Soalnya kalau Indonesia saya lihat dalam tanda kutip, ini bahasa saya ya Prof, rada alay gitu Prof. Iya, alay banget gitu, sampai bansos, razia vaksin, dan bahkan di situ kalau sesuai dengan standar operasi SOP ya, vaksin nggak boleh dilakukan di jalan-jalan. Ya, itu gimana menurut Prof itu? Baik, di beberapa negara memang tidak ada yang seragam. Pertama, yang paling penting adalah faktanya tidak ada yang seragam, bahwa semua tempat lokasi dalam suatu negara yang sama, di satu negara bagian atau di suatu negara satu saja menetapkan bahwa adanya kewajiban vaksin secara menyeluruh. Tetapi kewajiban akses terhadap vaksin itu memang dibuka, tapi mewajibkan seseorang dipaksa untuk kemudian ikut vaksinasi itu tidak pernah ada yang seragam. Nah, ketidakseragaman ini menunjukkan bahwa ada di mana meletakkan vaksin itu sebagai hal yang perlu dilakukan karena wilayah tersebut dalam keadaan bahaya. Kalau memang terbukti itu vaksin itu mampu mengurangi resiko, tapi bisa juga dalam konteks tertentu dalam kebijakan dia tidak mewajibkan karena alasannya yang dibuka hanya aksesnya. Nah, hukum kita menentukan bahwa vaksinasi itu harus diatur dalam level yang sama undang-undang. Kalau tidak diatur dengan level yang sama, maka perbuatan tersebut sesungguhnya bertentangan dengan undang-undang. Pendapat saya seperti itu. Nah, kalau kemudian misalnya ambil contoh menjadi alasan tidak dapat orang bergerak kemanapun, nggak bisa kemana-mana karena alasan vaksin, berpindah ke tempat yang dia menjadi haknya, hak dasarnya dia untuk berpindah karena nggak ada vaksin, itu berlebihan sebetulnya. Justru adanya vaksin itu yang paling mungkin adalah diberikan insentif. Orang kalau mau vaksin dapatnya insentif, bukan malah kemudian vaksin itu malah memberatkan dan pada akhirnya mewajibkan, dan segala macam akibat yang kemudian timbul ya harus bisa kemudian dituntut kalau itu mengakibatkan kerugian dan kemudian dapat digantikan dengan perbuatan perdata gitu atau hal-hal lain di bidang administrasi negara. Oke, berarti memang lebih. Ada pertanyaan Mr. Tan? Iya, ya. Ya, Prof, saya sudah memulai baca buku yang Prof sudah menulis. Saya mau tanya sedikit, apa motivasi? Kenapa menulis buku tentang hukum terkait COVID? Dan bisa mungkin menjelaskan beberapa poin inti, poin yang paling penting yang ada dalam buku. Baik. Pertama, motivasi kenapa saya menulis buku adalah keadaan darurat itu adalah di mana kekuasaan bisa berjalan semaunya, di mana uang bisa mengalir dengan cepat. Jadi ada yang bilang juga bahwa keadaan darurat itu bisa meriset keadaan, menciptakan orang yang kaya menjadi miskin dan membuat orang kaya baru dalam keadaan darurat. Sehingga itu instrumennya biasanya adalah hukum. Karena saya bidangnya hukum, saya menilai bahwa instrumennya adalah hukum. Lahirnya hukum di keadaan darurat cenderung membuat lahirnya hal yang semacam itu, yaitu adanya orang kaya baru, dan orang yang sudah kaya bisa saja beralih kekayaannya menjadi habis karena keadaan yang demikian itu. Nah, lahirnya keadaan darurat cenderung melahirkan itu, apalagi darurat kesehatan. Dalam sejarahnya juga demikian. Nah, kemudian saya memperbandingkan dengan 6 negara yang menggunakan keadaan darurat, dan di Indonesia yang paling longgar, fleksibel, dan bahkan meluas. Ambil contoh, waktu itu lahir undang-undang COVID. Sebutannya di media namanya undang-undang corona, undang-undang COVID, tapi isinya adalah undang-undang ekonomi. Dan kemudian peraturan mengenai vaksin misalnya itu sendiri masuk ke pengadaan barang dan jasa kategorinya.
Jadi dia dianggap sebagai suatu pengadaan yang kalau nggak terserap itu dianggap pengadaan itu sia-sia. Jadi ada aspek komoditas selain daripada aspek medis yang kemudian mempengaruhi, sehingga saya membuat buku tersebut dengan tujuan adalah untuk kita menghindari lahirnya hukum darurat yang cenderung meletakkan komoditas-komoditas tertentu yang pada akhirnya ada aspek modal di dalamnya. Oke. Sebagai pertanyaan tambahan, dalam undang-undang COVID itu tampaknya pemerintah coba membuat mereka kebal hukum dan terutama kebal hukum dan bertanggung jawab untuk dana dari APBN yang dikeluar. Tapi saya mendengarkan bahwa sudah ada putusan MK yang membatasi waktu dan mungkin juga membatasi atau membuat mereka bertanggung jawab atas dana yang dikeluarkan. Mungkin bisa menjelaskan apa terjadi di MK dan apakah putusan itu sebenarnya membuat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Baik, pertama ialah pada akhirnya kalau kondisinya sudah keluar terlebih dahulu perpu semacam itu, maka kan ini kondisinya nasi sudah jadi bubur. MK harus menilai aspek manfaatnya ini kalau udah jadi bubur seperti ini. Hingga yang paling mungkin dilakukan adalah membatasi keberlakuannya. Karena situasinya ketika itu dibuat hukum darurat, dibuat rasio hutang sedemikian rupa bisa bobol sampai melebihi batas ambang batas undang-undang keuangan negara, karena alasannya ialah itu di dalam keadaan darurat yang tidak terbatas waktu. MK menyelamatkan dengan memberi batas waktu yaitu 2 tahun sejak dia terbit atau 2023 itu paling lambat sudah harus berhenti keadaan daruratnya, khususnya adalah keadaan COVID dan segala macam ekses yang timbul dari keadaan COVID, segala macam perbuatan, pengadaan dan lain sebagainya yang ke atas dasar COVID itu harus kembali normal menurut MK. Seperti itu, karena harus sudah kembali normal. Nah, sekarang jadi persoalan adalah belanja kita terhadap COVID itu kan sangat besar, baik belanja pengadaan untuk menanggulangi maupun konsekuensi. Akuntabilitasnya kita tidak pernah bisa ukur, transparansinya tidak bisa kita ukur. Bagaimana keberhasilan COVID penanganan akibat vaksin atau memang karena herd immunity saja. Seperti itu, karena itu yang kemudian juga tidak pernah dijelaskan dan bahkan sebagaimana kita ketahui juga bahwa vaksin tidak menjamin juga seseorang kebal dari itu karena mutasi dan sebagainya. Tapi akibat lainnya yang kemudian ditambahkan mulai dari tidak bisa bergerak dan kemudian dijadikan sebagai syarat administrasi, bahkan kemarin-kemarin itu menjadi syarat untuk bisa mengakses administrasi tertentu yang nggak ada hubungannya, mulai dari tanah dan sebagainya, atau mengurus pelantikan profesi harus ada itu terlalu berlebihan dan itu berpotensi menimbulkan persoalan baru. Dan ya kita nggak bisa pungkiri juga dalam pelaksanaan vaksin pun kan ada yang sudah divaksin hari ini terus nggak keluar keterangannya. Ada yang pas sudah dilaporkan ke institusi penyelenggaranya, keterangan vaksinnya keluar pada saat dilaporkan padahal dia sudah vaksin sejak pada saat itu. Jadi semua kejar-kejaran karena ilmu serap menyerap aja ini. Oh iya. Berarti kalau dari penjelasan Profesor ini saya bisa mengambil kesimpulan sebagai orang awam, ini banyak bisnisnya, lebih banyak aspek ekonominya daripada aspek hukumnya ya Prof? Iya, karena ada orang kaya baru kan dengan adanya, dengan keadaan seperti ini kan pasti ada yang baru kaya. Ada Prof, banyak yang dokter-dokter pakai DP BMW, ada dong. Iya ada Prof, ya kan? Sampai di Twitter itu ya dokternya marah sama gue tuh. Jadi gini. Maaf Prof, saya bukan akademisi soalnya, jadi bahasa saya begini. Terus saya mau nanya nih, melihat keadaan seperti ini, ya kan, melihat keadaan seperti ini, kami itu sebagai rakyat awam ini ada saran nggak Prof? Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Karena permasalahan ini jujur aja Prof, ini kan Indonesia ini kompleks masalahnya nih. Ini mau 2024, politik masih mulai panas-panas, saingan ini. Sementara kami melihat juga partai-partai politik, calon-calon yang lagi naik-naik ini, nggak ada yang mikir ini. Nggak ada itu. Jadi akhirnya ini membuat kami ini merasa, ini mesti gimana sih gitu Bro. Kira-kira ada saran nggak Bro? Ya yang pertama, kalau saya itu sudah melakukan
eh, gugatan terhadap 3 undang-undang. Ya kalah semua kecuali undang-undang COVID. Kalah semua mulai dari undang-undang COVID itu sendiri, kemudian pertambangan, dan kemudian undang-undang IKN terakhir yang kemudian saya sebagai kuasanya menggugat itu karena kok dalam ngomongnya darurat, tapi kok bisa ngalihin anggaran sebesar itu untuk hal yang lain seperti itu. Nah, tapi kalau khusus terkait dengan COVID ini, maka otomatis kita harus menilai beberapa hal. Pertama ialah perihal vaksinasi. Tadi yang kemarin sudah sempat diuji, yaitu soal apakah vaksinasi ini sebetulnya dengan mandatori ini sudah tepat secara hukum seperti itu. Kalau ini kemudian ternyata ada kerugian orang yang nggak bisa dituntut karena adanya penyalahgunaan atau kemudian penggunaan vaksin yang keliru, kan dia harus dapat haknya. Iya, benar. Kasihan banyak sekali orang yang seperti itu. Tapi kalau kemudian yang lain adalah apakah kemudian keterangan vaksin ini, keadaan yang semacam ini bisa dijadikan alat membatasi orang lain seperti itu. Jadi apakah itu yang menjadi penting untuk akses administrasi orang. Tapi pada pokoknya ialah keadaan COVID ini harus terus menghadapi pantauan dari waktu ke waktu untuk kemudian tidak disalahgunakan, khususnya dalam hal ya kepentingan pengadaan di bidang kesehatan jangan sampai disalahgunakan. Kalau itu kami melihat ada dugaan penyalahgunaan, Prof, karena di awal-awal COVID kami menemukan ada pembelian masker 1 biji berapa itu? Iya, N95 60.000 satu masker, Bos. Iya, ada itu datanya ada. 60.000 satu masker gitu. 3.000. Iya, itu mungkin kalau modal beli ya mungkin 1.000-an kali. Dan bahan untuk tes PCR ada markup 3 kali dari impor sampai jual ke Dinkes 3 kali markup. Ada saran nggak buat rakyat Indonesia ini? Ini rakyat Indonesia, permasalahan ini sebetulnya permasalahan yang paling besar yang sekarang kita alami. Karena ini menimpa semua, bukan hanya satu kelompok agama, bukan cuma satu kelompok profesi, tapi semua profesi ini. Hakim-hakim kena, pengacara kena, semua kena ini. Akademisi kena semua. Ya, semua. Yang pasti adalah awareness ya, meningkatkan tingkat kesadaran ya terhadap kondisi yang ada, sampai kapan batasan ini harus berakhir, dan yang kemudian tanggung jawab. Nah, persoalan tanggung jawab ini adalah yang paling penting ini. Kemudian kan kita pasti tidak bisa lupa bahwa ada pos anggaran yang sangat besar diberikan kepada sektor kesehatan, dan di sektor ini kemudian pemerintah harus bertanggung jawab, baik yang terdampak karena COVID dan juga hal-hal yang lainnya. Kan ini kan banyak keluar dari tanggung jawabnya, banyak yang nggak dilakukan tapi kewajibannya dituntut kita. Itu menjadi hal krusial. Ini minta maaf saya, Bro. Minta maaf saya, mau ketawa saya tadi ngomongin tanggung jawab gitu. Iya, pemerintah kita ini kayaknya nih, Bro, ya, pintar ngejawab tapi nggak mau nanggung gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Tony mungkin? Ini menarik. Pernah dibahas di Twitter soal pasal 7 Konvensi Hak Sipil dan Politik PBB yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Isinya memaksa seorang dengan vaksin adalah bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalau ditinjau dari segi hukum, artinya Indonesia melanggar konvenan yang sudah pernah ada. Sebetulnya konstruksinya begini, segala macam pembatasan apapun itu boleh dilakukan kalau levelnya undang-undang. Artinya produk yang dibuat oleh wakil rakyat dengan pemerintah. Ya, konsepnya begitu. Nah, yang terjadi untuk vaksin kan kita dikasih hak nih untuk menolak. Kita punya hak untuk menolak atas apapun pelayanan kesehatan diberikan kepada kita. Hak tolak itu sifatnya dia levelnya 1 lah, kurang lebih seperti itu. Tiba-tiba kewajiban vaksin itu lahir dari peraturan yang ada di bawahnya. Nah, ini sesungguhnya melanggar hak dasarnya konsepnya. Sehingga otomatis dengan demikian kewajiban vaksin yang ada di mana-mana aturan itu, bahkan di swasta melibatkan aturan itu sesungguhnya melanggar hak yang lebih besar. Bukan karena persoalan hak sipil, tapi karena cara membatasinya dan mewajibkannya itu dilakukan dengan cara yang salah. Mengapa tidak ada di sini di undang-undang? Karena alasannya ialah ya nanti tanggung jawab yang lainnya kan ada sebetulnya di undang-undang karantinaan itu sudah ada. Dia jadi betul menghilangkan tanggung jawab hanya untuk demi mempercepat program di bawahnya. Benar. Oke. Ini adalah poin yang penting. Saya baru mengajukan replik dalam gugatan Peduli Lindungi. Dalam jawabannya, Menkes bilang bahwa
saya sebagai orang yang menolak vaksinasi melanggar hak orang lain, dan oleh karena itu mereka berhak untuk membatasi saya. Jadi mereka bilang bahwa alasan utama untuk membenarkan kewajiban dan pembatasan terkait vaksinasi adalah hak orang lain. Dan itu berdasarkan asumsi bahwa vaksin efektif untuk mencegah penularan. Kita tahu bahwa itu tidak benar dan bahwa mereka sudah mengakui bahwa vaksin tidak mencegah penularan. Secara resmi. Ya, secara resmi. Tapi mari kita abaikan itu. Prinsip hak seorang bisa dibatasi untuk melindungi hak orang lain. Apakah Prof sudah menguji konsep itu dalam konteks pandemi di Indonesia, dan apakah ada pasal-pasal dalam undang-undang atau undang-undang dasar seperti itu bahwa hak seorang dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain? Baik, saya ada aspek medis yang saya tidak mungkin bisa jawab karena luar kompetensi, tapi pastinya seperti ini. Prinsip dasarnya yang saya ketahui bahwa vaksin itu secara teknis dia bukan cure, obat gitu. Ya. Dia sifatnya yang saya ketahui itu vaksin itu dia mempunyai aspek preventif gitu ya, aspek preventif. Nah, aspek preventif itu kemudian akan bisa dijadikan sebagai suatu kewajiban kalau memang penyakit yang kemudian ditimbulkan oleh kita itu yang dipindahkan itu adalah penyakit bawaannya. Misalnya ambil contoh, karena tidak divaksin kemudian penyakit yang lebih besar dibandingkan COVID-nya itu pindah, tapi yang ternyata kan yang pindah adalah COVID dengan bentuk yang kemudian seperti itu adanya. Dan yang kedua ialah kita mempunyai hak yang kemudian tercantum dalam hukum kita, yaitu hak untuk menolak itu ada, dan itu kan di seluruh dunia juga ada, bahwa medical body integrity itu adalah ya kita berhak untuk menolak apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Suka atau tidak suka, vaksin kan alat sabotase badan kita. Nah, kalau kemudian itu digunakan sebagai dasar untuk akhirnya kita menggunakan hak kita sendiri lalu kemudian tidak dibuka akses, maka ada hal yang kemudian lebih besar dilanggar dibandingkan kita melanggar dengan asumsi yang seperti itu. Hal yang dilanggar adalah kita justru tidak bisa mengakses hal-hal lain yang sudah menjadi kewajiban dari orang lain memenuhinya, misalnya berpindah dan sebagainya, hanya karena alasannya tidak mengikuti vaksin. Bisa karena banyak pilihan kan vaksin itu. Karena misalnya Mahkamah Agung sendiri bilang kok bahwa vaksin itu, yang vaksin tertentu bagi umat muslim itu kan berasal dari itu haram. Mahkamah Agung bilang bahwa harus tersedia. Ya, ini minta maaf saya potong Prof dengan segala hormat. Ini kan vaksin yang ada sekarang ini nggak ada yang halal nih. Ya, nggak ada. Ada secara teori. Iya. Misalnya Sinovac punya fatwa halal tapi tidak tersedia. Iya, sebentar, belum selesai gue. Artinya, makanya belum selesai gue. Kan ini kan udah booster kedua nih. Booster kedua itu nggak ada vaksin halalnya. iya nggak ada. Tapi mereka tetap memaksa. Apakah itu bisa disebut pelanggaran pidana karena melanggar Mahkamah Agung? Aduh, kalau pidana saya belum tahu konstruksinya karena dan juga bukan bidangnya. Cuman yang pasti perintah Mahkamah Agung jelas bahwa harus tersedia vaksin yang halal dan nggak boleh memaksa. Nah, kalau mereka tetap memaksa, kira-kira ini jujur aja sebagai rakyat, kira-kira mesti gimana kita? Ya menurut ketentuan undang-undang, bagi yang dirugikan karena itu boleh minta ganti kerugian. Bisa minta ganti kerugian ya? Undang-undang 884 membolehkan itu. Oke, buat masyarakat yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu, ayo gabung sama-sama. Itu di PT UN juga? Di PT UN bisa, perdata bisa, tapi menurut saya di perdata saja. Di perdata, ayo dah lu gabung sama kita yang kalian merasa keberatan, karena ini hukum kok, Mahkamah Agung. Kalian merasa dirugikan dengan itu, perusahaan kalian memaksa untuk itu. Ya harus booster, padahal Mahkamah Agung udah mengatakan harus menyediakan vaksin halal, dan mereka nggak menyediakan dan menjadikan kalian rugi. Ayo gabung sama-sama, kita class action.
Bisa begitu ya? Bisa begitu. Ya, ayo udah gabung. Nah, sekarang pertanyaan lu. Ya. Kan ini masyarakat ini banyak dibatasi, dan kemudian kemarin di kereta ada semacam surat edaran untuk wajib booster, untuk menunjukkan vaksin booster atau sertifikatnya. Nah, kan itu surat edaran. Setahu saya surat edaran itu fungsinya untuk internal, bukan untuk masyarakat. Nah, itu gimana, Pak? Baik, pertama yang sebayangan saya, kita kan dapat sertifikat ya untuk vaksin. Sertifikat itu kan fungsinya kan adalah menjelaskan kompetensi sebetulnya, bukan menjelaskan telah divaksin lalu dapat sertifikat seperti itu. Jadi itu persoalan medis ya, pilihan orang sebetulnya untuk kemudian mau menggunakan atau tidak. Nah, kalau kemudian masuk ke wilayah publik, pelayanan publik yang dimana misalnya adanya kewajiban menunjukkan vaksin dan sebagainya, itu kan berarti sudah masuk ke kehidupan orang lain, yang sebenarnya apalagi masuk ke persoalan medis orang lain yang kita mengintervensi bahwa kalau nggak itu maka dia nggak punya hak untuk naik ini gitu. Maka lebih parah daripada rasisme menurut saya itu. Nah, Rasis dalam konteks vaksin. Iya, betul itu, Prof. Jadi itu KAI yang begitu bisa kita tuntut nggak, Prof? Itu yang begitu? Bisa Ya. bisa saja. Pokoknya main tuntut aja kita ini, enak aja didiemin. KAI siap-siap. Buat kalian yang merasa dirugikan dengan kewajiban booster ini, saya ada kebetulan kami juga dari Yayasan Perlindungan Konsumen. Iya. Ya, buat kalian kita akan buka posko. Kita akan buka posko masyarakat yang dirugikan oleh vaksinasi, baik lewat instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum. Karena saya nanya lagi nih, di Undang-Undang Kesehatan itu kan nggak boleh ya menawarkan obat-obatan selain orang-orang yang memang punya kompetensi Iya di situ. benar, nggak boleh. Nggak boleh. Pak polisi nggak boleh nawarin vaksin. Bapak nggak boleh. Guru, kepala sekolah, direktur, nggak boleh. Satpam, polisi nggak boleh, tentara nggak boleh. Nggak boleh ya, Undang-Undang Kesehatan ya. Nggak boleh, itu jadi calo vaksin mas. Nah, nih ya, gue sebutin satu-satu nih yang hati-hati kita gugat, kita akan buka posko itu. Kita akan buka posko. Pak polisi nggak boleh nawarin vaksin, Pak tentara nggak boleh nawarin vaksin, Pak camat nggak boleh nawarin vaksin, Pak lurah nggak boleh nawarin vaksin, Pak RW nggak boleh nawarin vaksin, Pak RT nggak boleh nawarin vaksin, apalagi cuman sekretaris RT nggak boleh. Apa? Luhut. Oh iya, Pak Luhut nggak boleh nawarin vaksin. Lu kan urusannya investasi, Pak. Kenapa jadi nawarin vaksin lu, Pak? Iya, nggak boleh. Ya itu kan Undang-Undang Kesehatan ya. Iya betul. Jadi menurut Prof, kalau umpamanya kita bikin lembaga perlindungan konsumen ini sebagai posko untuk menampung orang-orang yang merasa dirugikan, Ya itu hak asasi manusia. bah kita bikin. Ada pertanyaan lagi? Arif, tadi dibahas soal ada polisi razia. Nah, kalau kita di jalan ketemu polisi, kemudian polisi merazia kita, apa pembelaan yang bisa kita lakukan terhadap polisi itu? Kan itu Razia terhadap apa ini? vaksin. Nggak punya kewenangan. Itu Tidak punya kewenangan. Nggak ada kewenangannya. Kewenangannya sesuai dengan undang-undang, khususnya undang-undang yang menentukan beliau adalah hukum pidana kan. Tidak punya vaksin kan bukan perbuatan pidana. Jadi nggak bisa orang digeledah karena alasan nggak punya vaksin. Orang berkaitan dengan tidak bayar pajak aja nggak bisa, polisi kok harus dispenda dulu di jalan. Oke. Berarti waktu itu di Bogor ada razia vaksinasi di sepanjang jalan tuh Juanda. Nah, itu ada beberapa polisi merazia masyarakat dan mereka lapor beberapa orang ke saya. Itu terjadi. Bisa dilaporkan justru kepada propamnya atau kemudian ya ke institusinya, mungkin bisa di gugatan PMH juga kalau nggak PMH. untuk dinyatakan PMH dulu. Bahkan pernah tuh, Prof, ini kejadian nih di mana tuh ya, yang bapak polisinya, ayo ini kalau nggak bisa surat tilang, kalau nggak tilang, kalau mau nggak ditilang, vaksin aja. Surat serius ada beredar, Prof. Itu polisinya bisa dituntut ya? Bisa. Oke, kita akan segera buka posko untuk masyarakat dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Ada pertanyaan lagi? Ada. Gue dingin di sini asli. Dingin. Dari saya mau lihat bagaimana kondisi atau situasi di kampus-kampus di Indonesia. Kalau di IPB sendiri di daerah saya semua sivitas itu divaksin. Tidak ada satupun yang mengkaji ataupun memprotes misalkan, oh ini
hak kita untuk menolak, tapi mengapa ini diwajibkan? Nah, kalau di kampus Muhammadiyah sendiri, apakah semuanya seragam ataukah ada yang berbeda pandangan? Menurut saya ada yang berbeda pandangan, tapi yang pasti nggak bersuara karena pengetahuannya. Kan ini soal pengetahuan dan keadaan yang langka sekali. Kemudian yang pasti kalau sepengetahuan saya tidak ada paksaan untuk semua orang vaksin, hanya dibukakan akses. Setahu saya banyaknya harus idealnya seperti itu, dibukakan akses untuk kemudian vaksin, karena kami juga punya fakultas kedokteran gitu. Jadi dibukakan akses bagi yang mau vaksin, tapi bagi yang tidak ya tidak ada pemaksaan, nggak ada potongan gaji, nggak ada surat teguran. Itu yang paling penting. Berarti intinya pemerintah itu tidak memaksa secara aktif, tapi memaksa secara pasif. Nah, perbuatan pasif ini yang bahaya ini. Bahaya, iya, perokok pasif aja lebih bahaya daripada perokok aktif, iya kan? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Oke. Jadi ada lagi pertanyaan? Ya. Saya punya pertanyaan yang menarik. Dalam gugatan Peduli Lindungi, kita adalah 14 penggugat. Dalam jawaban, kuasa hukum Menkes membuat eksepsi pertama. Bagian pertama, eksepsi pertama dalam jawaban adalah kita tidak punya legal standing karena saya dalam proses menggugat mereka tentang vaksinasi, itu berarti saya kutip, anti vaksinasi, dan kita adalah orang yang tidak mendukung upaya pemerintah. Oleh karena itu, kita tidak punya legal standing untuk menggugat mereka tentang Peduli Lindungi. Apa pendapat Prof tentang argumentasi hukum seperti itu oleh kuasa hukum Menteri? Pertama, sebetulnya itu teknis peradilan saja, Pak. Eksepsi itu adalah ya memang harus hal yang wajar biasa dilakukan. Tapi yang pasti ialah setiap orang itu punya hak untuk keberatan terhadap gugatan yang diajukan orang lain, dan penilaian terhadap kedudukan orang kan bisa dilakukan oleh berbeda, apalagi itu yang membuat mungkin jaksa kalau Menkes ya, biro Menkesnya. Tapi yang pasti ialah menurut Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, orang yang boleh menjadi penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Selama dia orang ya, dan kedua adalah badan hukum perdata, bukan badan hukum publik, maka boleh gitu. Jadi nggak ada persoalan. Ya, Ted masih orang. Ya, gue saksi lo orang. Orang anti vaksinasi, anti vaksinasi tidak boleh menggugat. Enggak. Sebetulnya supaya kalian jelas ya, saya sependapat sama Profesor Ibnu Zina. Silakan buka akses vaksin, silakan. Ya, silakan kalian mau promo vaksin, silakan, tapi jangan pernah menjadikan vaksinasi itu sebagai mandatori. Itu yang paling utama. Ada lagi pertanyaan? Lu gua ngeliat udah buka-buka itu soalnya. Nggak apa-apa ya. Oke. Mungkin ini sudah dibahas sebelumnya atau oleh para ahli hukum sebelumnya ya, Pak. Jadi WHO sebetulnya melarang pemaksaan vaksin dengan beberapa modus, misalnya ancaman sanksi atau pembatasan pelayanan publik. Ini juga sejalan dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan pasal 32 huruf J Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Artinya dua pasal di atas itu kan menyatakan pasien punya hak menolak tindakan medis apapun. Jadi sebetulnya Perpres yang dibuat oleh Presiden itu inkonstitusional, betul tidak Pak itu? Iya betul, harusnya diuji itu di Mahkamah Agung. Apakah memang tapi persoalannya juga itu kan meluas ya. Kewajiban-kewajiban itu lahir tidak melulu dari Perpres. Karena yang jadi persoalan adalah kewajiban menolak apapunnya itu ditafsirkan kita nggak memaksa kok, tapi sudah ditutup pintunya gitu. Iya, itu. Saya udah kena COVID tuh saya nggak bisa terbang, daripada saya nggak bisa terbang saya ya udahlah saya vaksin. Iya. Padahal baru kena COVID kan otomatis ada antibody yang kuat. Iya, dan ini Prof, kami menemukan bukti bahwasanya pemerintah Indonesia tidak adil. Karena protokol kesehatan Kementerian Luar Negeri mengatakan boleh dari luar negeri masuk ke Indonesia tanpa menunjukkan sertifikat vaksin selama dia bisa membuktikan bahwasanya dia sudah pernah terkena COVID. Artinya mereka meyakini ada natural immunity.
Betul. Orang yang sudah pernah kena COVID itu natural immunity-nya bagus. Sementara untuk perjalanan Indonesia sama Indonesia harus dengan sertifikat vaksin. Iya. Dan juga orang yang mau divaksin itu nggak pernah dites titer antibody. Nggak pernah. Mestinya sebagai, kalau memang pemerintah menginginkan bahwasanya terjadinya imunitas kesehatan masyarakat, tes dulu. Ini orang layak divaksin apa enggak? Betul. Tesnya itu bukan cuma tes kesehatan ada apa enggak, titer antibodinya, karena memang ada tes itu. Betul. Ada tes itu. Dan ini memang sangat mengenaskan Prof gitu dibuat rakyat ini. Jadi menurut Prof sebagai kalimat penutup, kira-kira apa ini yang harus dilakukan rakyat Indonesia sekarang ini? Yang kita mau melawan secara konstitusi, Prof. Kita bukan pemberontak, kita bukan, bahkan kami meyakini pemerintah lah yang melanggar konstitusi, bukan kami. Baik, memang persoalan yang paling mendasar adalah ini, jangan sampai asumsinya ini sebetulnya nggak boleh sebetulnya menjadi vaksin itu produk yang harus laku ya, karena udah dibeli, kalau nggak expire kan rugi, dan kemudian ini tadi dianggap kerugian keuangan negara, jadi ada yang keangkut. Nah itu persoalan yang kemudian jangan sampai seperti itu. Tapi yang pasti setiap warga negara harus mengetahui haknya, dan yang paling penting laginya dan mau membela haknya itu terlebih dahulu. Kalau tidak ya maka kita akan jadi korban. Nah yang paling enak kan jadi korban. Udah dieksploitasi dan kemudian diekstraksi hingga pada akhirnya ya nggak terus menerus dan nggak bisa menikmati apa yang menjadi tanggung jawab negara terhadap kita. Oke. Itu sebenarnya saya. Satu, Terus dari tadi 1, 5 udah ini. Satu pertanyaan terakhir. Ada puluhan ribu, mungkin jutaan orang yang sangat berharap bahwa gugatan vaksin kita dikabulkan. Prof sudah ikut gugatan kita, sudah menjadi ahli dalam gugatan, dan dalam gugatan ada dua aspek. Ada aspek eksepsi, ya, dan ada aspek pokok perkara. Saya mau tanya pendapat Prof soal dua elemen itu. Apakah ada eksepsi oleh para tergugat yang wajar, yang secara hukum mungkin hakim bisa menggunakan untuk kabur, untuk tidak mengabulkan gugatan? Itu pertama. Dan dari sisi pokok perkara, apakah sangat jelas bahwa kewajiban vaksinasi adalah perbuatan melanggar hukum? Pendapat Prof soal gugatan ini dan apa diharapkan untuk putusan. Yang pasti itu persoalan hukum acara atau peradilan itu ada yang sifatnya teknis operasional prosedur. Sanggah menyanggah itu biasa. Nah yang paling krusial adalah bagaimana hakim yakin. Nah kita sudah berupaya atas hal tersebut dan berharap hakim yakin terhadap kita. Tapi persoalannya ialah kecenderungannya ialah pasti saya yakin sekali hakim akan terintervensi atas isu ini. Karena kalau sampai dikabulkan, yang lain saja soal upah minimum aja pasti akan rame dan kemudian ada yang nggak terima. Terutama ialah bukan yang membuat kebijakan, tetapi yang memodali kebijakan. Nyatanya kan itu ada. Ada. Nah, itu hal yang nyata, cuman memang harus invisible hand lah, kalau lebih seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi penting. Yang paling krusial adalah ya berharap pengadilan kita itu bisa kita percaya, dan kemudian yang kita lakukan udah maksimal, optimal. Itu pendapat saya. Oke. Dalam sidang minggu ini, hari Rabu, ada kejadian yang menarik. Setelah saksi tergugat, Ketua Komnas KIPI yang menjelaskan bahwa semua KIPI adalah kebetulan, hakim telah meminta kepada tergugat 2, Presiden, untuk mengajukan bukti bahwa kewajiban vaksinasi memang diperlukan. Dan itu membuat saya berharap bahwa mungkin hakim sudah sadar dan hakim sangat tertarik dengan substansi gugatan dan mewajibkan Presiden untuk membuktikan bahwa kewajiban
diperlukan. Apa pendapat Prof soal permohonan itu hakim kepada tergugat? Betul. Jadi itu hak ya. Itu hak untuk membebankan terbalik kepada si tergugat gitu. Karena persoalannya penggugat dengan tergugat ini kan posisinya berbeda. Nah, oleh karena itu hal yang semacam itu memang diperlukan sehingga mengakibatkan dia membutuhkan bukti untuk membuat yakin dalam memutus seperti itu. Jadi dalam hukum acara memang begitu ketentuannya. Kalau kemudian hakim merasa perlu untuk mendapatkan bukti khusus dari tergugat, maka dapat meminta pembuktian itu kepada tergugat. Untuk membuat keyakinan. Oke. Cukup pertanyaan terakhir. Kita sudah berkali-kali meminta majelis hakim untuk mengabulkan penundaan program vaksinasi ini karena sedang digugat. Tapi sampai sekarang hakim tidak kunjung mengabulkan itu. Kira-kira ada nggak upaya yang bisa kita dorong untuk supaya dikabulkan? Karena itu kan sangat penting dan ini lagi ditekankan gitu sama pemerintah. Pertama ialah permohonan penundaan pelaksanaan putusan itu biasanya terjadi pada objek yang berupa barang. Jangan sampai barangnya itu dirubuhkan atau jadi kehilangan kerugiannya. Sedangkan kalau vaksin ini dianggap barang yang nggak bergerak gitu. Sehingga kalau itu ditunda, asumsinya menurut prinsipnya ialah kan belum dinyatakan bertentangan melawan hukum. Sehingga cenderung seringkali permohonan semacam itu tidak dikabulkan. Kecuali itu menyangkut benda, harta benda, maka cenderung akan dikabulkan karena nanti kalau enggak beralih ke kepemilikan atau bendanya hilang sehingga mengakibatkan kerugian lebih jauh. Dan itu gua rasa nggak perlu juga kalau rakyatnya cerdas karena MA aja udah memutusin gitu, rakyatnya aja yang ketakutan gitu. Oke guys, ini alhamdulillah perbincangan yang menarik sama Profesor Ibnu Sina. Nanti bukunya ada nih ya, nama judul bukunya apa Prof? Segi Hukum Aplikasi COVID-19. Segi Hukum Aplikasi COVID-19, ini gua cantumin, nanti di bawah juga ada link untuk online buyingnya. Ya, saya Babe Aldo minta maaf Prof, terima kasih banyak. Sama-sama, Babe. Iya. Sama-sama. Ya. Kami ini kuliah tanpa kampus, lulus tanpa gelar. Oke, semangat Indonesia. Ingat ya, kita dilindungi oleh hukum, kita masih bisa melawan, dan yang paling utama adalah berkat Profesor Ibnu Sina juga kita akan membuka posko layanan bagi rakyat Indonesia yang mau mengadu tentang masalah kerugian yang ditimbulkan oleh kewajiban vaksinasi. Gua Bebaldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Babe. Sama-sama Prof. Ini gue ngeri-ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.